Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya, Kang Saman. Di mana channel Kang Saman ini membongkar rahasia-rahasia uskun ya, Ustadz dukun atau oknum dukun yang merugikan masyarakat ya, seperti kemarin-kemarin yang viral antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Jadi pesulap merah ini ya seperti teman-teman yang ketahui menggerebek ke Blitar ya, kepada Padepokan Nurjat Sejati ya. Jadi setelah saya melihat dan setelah saya analisa, jadi memang banyak kesalahan dari yang katanya Gus Samsudin. Dari setiap pengobatan ataupun yang lainnya banyak kesalahan. Tolol gitu, tolol banget, tolol. Oke, mungkin saya akan bahas 5 kesalahan fatal Samsudin ya, Samsudin yang membuka praktek pengobatan di Padepokan Nurjat Sejati ya, pengobatan dengan menggunakan yang pertama kita langsung bahas aja kesalahannya. Kesalahan yang pertama yaitu menggunakan trik sulap untuk pengobatan spiritual. Jadi si pasien ini datang ke Mas Udin, berobat ke Mas Udin. Jadi yang katanya si pasiennya ini disantet, akan tetapi Mas Udin ini mengobatinya banyak sekali dengan menggunakan trik sulap atau alat-alat sulap gitu, atau dicampuri dengan sain. Seperti ada yang kena santet datang ke Mas Udin, Mas Udin ini jadi menarik santetnya itu, memindahkan dari si pasien ke kelapa. Jadi kan itu udah jelas di pesulap merah itu dijelaskan bahwa rahasia bongkar santet ke kelapa itu hanya sebuah memang palming, ada yang disembunyikan, dan sebelumnya kelapanya itu disiapkan gitu. Jadi ada yang berobat ke Mas Udin, disuruh membeli kelapa, lalu kelapanya itu ditukar yang udah disiapkan, yang sebelumnya kelapanya itu sudah diisi paku, silet ataupun darah gitu. Akan tetapi si pasien tidak menyadari bahwa kelapanya itu ditukar. Ya singkat saja, jadi gagang kelapanya, cakop kelapanya itu dilubangin, baru dimasukin silet, paku, lalu ditutup kembali dengan menggunakan lem, entah itu lem besi ataupun lem kayu ya, seperti itu. Terus yang sekarang paling viral itu menggunakan keris petir. Metode pengobatannya menggunakan keris petir. Jadi membersihkan energi-energi negatif dari si pasien dengan menggunakan keris petir. Padahal keris petir itu kan bukan berarti karena hodam atau karena jin lalu bisa menimbulkan seolah-olah kayak petir atau setrum. Itu memang hanya sebuah sain yang didesain khusus, yaitu untuk pagelaran kesenian. Fungsinya adanya keris petir itu fungsinya buat pagelaran kesenian ya, teater atau apa gitu kan. Jadi sama Mas Udin ini disalahgunakan dia untuk terapi pengobatan kepada pasiennya, padahal itu jauh dari kata benar ya gitu. Seperti di tayangan Mas Udin, si pasien ini dibersihkan dari energi negatif. Padahal rahasianya keris petir itu ada 2. Jadi yang ditekan tombolnya itu ada baterainya. Yang kedua ada menggunakan remote. Kalau remote itu menggunakan kru ya, Jadi jarak 5 atau 10 meter dengan menggunakan kode, lalu ditekan sama krunya, trap gitu. Kalau yang ditekan tombolnya di gagang keris itu menggunakan remote ya seperti itu. Terus apalagi seperti batu getar cahaya. Apabila kena cahaya, batunya itu getar sendiri. Padahal di alat-alat dukun itu banyak sekali dijual ataupun dipublis. Terus selain batu getar cahaya, ada juga batu getar kena asam cuka ya. Apabila batunya itu kena asam cuka,
ya bisa jalan sendiri gitu, batu getar asam cuka. Terus melakukan pembersihan santet dengan ilmu kulhugeni. Ilmu kulhugeni seperti yang saya sudah lakukan di video sebelumnya, yaitu hanya karena sebuah sign antara cairan gliserol dengan permangana sekaligus gitu. Lanjut dengan adegan muntah darah. Muntah darah kan itu saya udah jelaskan juga, kapsul blood, pack blood, itu bisa timbulnya keluar darah dari mulut gitu. Terus mengeluarkan paku ya, seperti adegan muntah paku gitu. Jadi penetralisiran si pasien dibersihkan karena ada pakunya, kiriman dari santet ya, santet dari yang mengirimnya gitu kepada si pasien. Padahal itu bukan si pasien, itu hanya karena truknya gitu. Ya bisa saya perlihatkan adegan seperti mengeluarkan paku, padahal itu hanya sebuah trik dan teknik sulap yang dipakai. Nah, itu kesalahannya. Baik, saya akan panggil aja pengawas kamera saya, yaitu Bang Alfa. Sini Bang Alfa. Nah, Bang Alfa ini bisa melakukan kesaktian seperti Mas Udin ya, yang kemarin mengeluarkan paku, ilmu kulhugeni juga dia sudah bisa. Baik, gini Bang Alfa, jadi Bang Alfa kirimin saya paku ya, kirimin ilmu tenaga dalam Mas Bang Alfa supaya saya kena paku gitu ya. Baik, langsung saja kita lakukan ya teman-teman, seperti ini. Ini contoh kecilnya, banyak kalau misalkan yang mau saya contohkan, seperti alat-alat sulap yang dilakukan, alat-alat sulap dan adegannya yang dilakukan oleh Mas Udin. Baik ya, ini sudah terasa ya teman-teman. Sakti bener ini Bang Alfa ya. Ini teman-teman ya, seperti ini, keluar paku seperti ini. Ini hanya sebetulnya hanya sebuah trik teknik sulap ya, yang sudah dilakukan oleh Mas Udin ya. Ya seperti itu. Makasih Bang Alfa, bisa langsung jagain kamera aja ya. Lalu ilmu pranageni ya, membahas jadi membersihkan warung yang terkena santet ya. Nah kemarin itu saya melakukan adegan banyu pranageni atau menyiramkan air di tanah ataupun di tembok. Saya mengeteknya itu jadi menyindirnya itu Ki Pranalewu. Padahal saya harusnya itu menyindirnya itu di video saya itu harusnya diupload, yang diupload bukan Ki Pranalewu, karena Ki Pranalewu hanya sebatas entertain gitu, hanya sebatas entertain. Jadi yang menurut saya kurang pantas harusnya Mas Udin, karena Mas Udin juga di videonya ada membersihkan rumah area sekitaran warung yang katanya terkena santet, lalu disiramkan ke area warungnya, lalu timbul ledakan api. Nah itu alatnya banyak pranageni. Pokoknya banyak adegan sulap, banyak adegan sains yang dilakukan oleh Mas Udin untuk mengobati pasien yang terkena santet ataupun pasien yang terkena guna-guna. Lalu yang kedua Mas Udin ini atau Bu Samsudin ini menarikkan harga yang begitu sangat luar biasa mahalnya. Salah satunya yang viral kwitansi pembayaran kepada Mas Udin atau Padepokan Nurjat Sejati, yaitu tarif pengobatan santet penanganan khusus sebesar 10 juta. Ya teman-teman juga bisa lihat kwitansinya yang sudah viral. Terus yang kedua yaitu menjual tasbih karomah, yang katanya tasbih karomah buat keselamatan diri, yang harganya 5 juta. Ya bisa dilihat juga di channelnya Kong Abi itu kan. Jadi tasbih yang harganya 20.000 dihargai sama dia 5 juta. Bayangkan saja itu teman-teman. Nah itu kesalahan Mas Udin. Lanjut untuk ya kalau misalkan, nah itu kesalahan Mas Udin ya, kalau misalkan kalau misalkan ilmu Allah itu kalau mau dibayar ya satu kata itu 1000 dirham. Ini apalagi dustaan, bukan ilmu Allah itu hanya sebatas dustaan, memperjualbelikan sebetulnya gitu, memperjualbelikan dengan dustaan.
bukan kenyataan gitu. Oke, itu aja yang kedua. Terus yang ketiga, Mas Udin ini mengklaim adegan sulap, adegan trik sulap atau sains, bahwa itu ilmu karomah, bahwa itu maunah dari Allah. Nah, itu kesalahan yang nomor 3. Jadi itu kan mencederai arti maunah dan karomah gitu kan. Jadi mencederainya bagaimana? Sudah jelas-jelas itu dustaan, hanya trik sulap, hanya adegan sains yang dilakukan Mas Udin, yang memang mohon maaf kalau orang awam yang tidak menggeluti dunia sains atau trik sulap atau teknik sulap seolah-olah sakti, mengklaim dirinya sakti dengan hanya menggunakan trik sulap gitu, seolah-olah sakti. Bahkan konten di videonya juga banyak adegan-adegan settingan seperti pisau tembus ke sini, padahal itu kan pakai alat sulap, membawa kalimat gitu kan, kalimat-kalimat suci seperti ya qawiyu ya matin, membaca syahadat, membaca sholawat, digabungkan dengan konten-konten dustaan atau pengobatan tradisional dustaan gitu. Nah, itu yang ketiga. Lanjut ke kesalahan yang keempat dari Mas Udin ini, dia tidak sesuai ya, membuka praktek tidak sesuai dengan izin dinas kesehatan. Izin dinas kesehatannya itu bukan pengobatan spiritual ya, seperti pengobatan santet atau ruqyah, tidak. Mas Udin ini izin dari dinas kesehatannya ini hanyalah izin sebatas pengobatan kesehatan pijat tradisional. Jadi pemijatan kesehatan tradisional itu izin dari dinas kesehatan Blitar ya teman-teman. Teman-teman juga bisa searching lah di Google gitu ya, izin yang sebetulnya. Akan tetapi kenapa sama Padepokan Nurjat Sejati atau Mas Udin dipakai menggunakan pengobatan spiritual yang tidak sinkron dengan izin yang diberikan oleh pihak terkait gitu, tidak sinkron, bertolak belakang. Jadi menyalahi gitu menurut saya, menyalahi izin yang diberikan. Pada kenyataannya di Padepokan melakukan pengobatan spiritual atau pengobatan yang katanya maunah, yang katanya karomah, salah gitu, yang katanya gitu. Jadi harusnya kan kalau izinnya pijat kesehatan tradisional ya mungkin akupuntur, totok saraf, terus pijat capek-capek, nah itu masih nyambung gitu. Jadi itu Mas Udin itu menyalahi izin yang diberikan dengan kenyataan pada pengobatan di Padepokan. Itu ya yang nomor 4. Nah, nomor 5, jadi Mas Udin itu menggunakan pengawalan banser yang menurut saya baca di artikel NU, di portal NU itu situs resmi, laman resmi dari NU, dari Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, bahwa bukan anggota banser, mungkin hanya sebatas kekaguman, hanya sebatas cinta atau senang ya, cinta atau mahabbah kepada banser gitu. Mahabbah kepada banser. Ya, secara instruksi itu tidak ada dari PC Ansor Blitar, tidak ada pengawalan kepada Padepokan Nurjat Sejati atau kepada Mas Udin, tidak ada instruksi dari PC Ansor, tidak ada sama sekali. Kalau misalkan omongan saya masih diragukan, bisa dilihat di situs resmi NU Nahdlatul Ulama ya. Lalu bagaimana bisa kau memakai atribut banser mirip bahkan sama gitu? Jadi ya sekarang begini, atribut itu ya mungkin Mas Udin membeli hanya sebatas karena ya cinta, senang dengan senang dengan banser, tapi menyalahi secara di kontennya Mas Udin ini banyak sekali penggemblengan banser gitu ya.
penggemblengan Banser, walaupun itu penggemblengan hanya sebatas, sekali lagi saya bilang, sains dan trik, teknik sulap gitu, otomatis mencoreng. Sekarang ini sudah terbongkar ya, sudah mulai terkuat, otomatis mencoreng nama Banser. Sebetulnya itu bukan Banser asli, jadi tidak resmi, tidak ada instruksi dari PC Ansor Blitar gitu. Mas Udin itu membeli di toko online. Mungkin Mas Udin, mungkin ya, secara amalia dia atau secara kultur mungkin mengikuti ajaran-ajaran NU Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Tapi secara struktural, baik Mas Udin dan pengikutnya itu tidak ada keterkaitan dengan struktural Ansor ataupun Banser. Ya seperti saya amalia ataupun secara kultural saya itu memang dari Ahlussunnah wal Jamaah atau NU ya. Kayak seperti peci saya ini NU ya, tapi secara struktural saya tidak ada keterkaitannya, hanya amalia saja. Ini bisa didapatkan di toko online ya, bisa didapatkan di toko-toko. Nah gitu. Jadi kesalahannya Banser tercoreng karena Samsudin seolah-olah dikawal oleh Banser, padahal itu hanya sebatas mungkin karena secara amalia atau karena secara kecintaan dia tiba-tiba membeli di toko online, atau mungkin dia bikin sendiri gitu kan. Akan tetapi sudah dijelaskan dari pengurus besar nasional, Propos nasional, itu yang dilakukan oleh Samsudin, yang dilakukan oleh Banser di Padepokan Nur Sejati mengawal Samsudin, itu bohong, tidak benar adanya ya teman-teman, tidak benar adanya. Itu hanya sebatas banser-banseran lah, boleh dikatakan begitu. Kenapa saya bilang banser-banseran? Karena tidak resmi gitu. Nah itu kesalahan Mas Udin. Saya juga sebagai, biarpun secara struktural tidak ada keterkaitannya dengan Ansor dan Banser, hanya sekedar amaliyahnya NU, amaliyahnya Aswaja. Secara kultural saya kental dengan Aswaja NU, merasa dicemari oleh Mas Udin ya. Apalagi teman-teman saya, saudara-saudara saya banyak yang di Banser gitu. Saya kira itu Banser resmi gitu. Sampai saya bilang ke saudara saya, kok kenapa Banser digembleng sama Mas Udin yang seorang pendusta gitu, banyak bohongnya, adegan-adegan trik sulap yang dia bawakan gitu. Nah itu, jadi saya juga merasa kecewa gitu. Jadi otomatis mencoreng nama institusi, mencoreng nama Ormas Banser ataupun GP Ansor gitu ya. Nah makanya saya jelaskan, itu bukan Banser resmi, itu Banser yang dibikin sendiri oleh Mas Udin, Banser yang dibuat-buat sendiri oleh Mas Udin. Kenapa dibuat-buat atau dibikin? Karena kalau hanya sebatas cinta atau hanya sebatas amaliyahnya mengacu kepada Aswaja, mengacu kepada NU, harusnya tidak memperlihatkan Banser di video adegan trik sulap. Itu kesalahan Mas Udin. Oke teman-teman, mungkin dari saya itu aja ya. Sebetulnya saya juga mau bahas kesalahan Marcel gitu ya, cuman Marcel nggak terlalu banyak ya gitu ya, seperti kaitannya dengan Samsudin sama Ujang Bustomi, Kiai Ujang Bustomi. Kiai Ujang Bustomi hanya sebatas konten settingan, tapi tidak berdusta, tidak melakukan indikasi-indikasi nipu seperti Padepokan Nurjat Sejati ya, Padepokan Nurjat Sejati yang dilakukan oleh Mas Udin dan kru-krunya. Oke, dari saya itu aja, kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia itu kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, karena manusia itu tidak luput dari hilaf dan salah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.